Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bu Dr. Dewi Indriasi, SMAK, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik. Kami di sini dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri sebagai moderator dan materi ketiga, serta yang kedua ada Resta Nurhaliza sebagai materi pertama. Kemudian terakhir ada Siti Juwita Mudiara Azizah sebagai pemateri kedua. Tema pada hari ini yaitu tentang BLU atau Badan Layanan Umum. Lalu bagaimana sih akuntansinya? Kami akan paparkan yang pertama oleh Mbak Resta Nurhaliza. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih, Mas Miftah. Selamat malam, teman-teman semua. Di sini saya akan adalah pola memberikan fleksibilitas untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan kehidupan bangsa. Ya, di sini ada dasar hukum dalam Badan Layanan Umum. Itu ada 4 berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Yang kedua itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 68 dan 69. Yang ketiga itu ada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dan yang terakhir ada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Selanjutnya. Ya, di sini ada peraturan Menteri Keuangan. Itu ada 17 peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang Badan Layanan Umum, 17 tentang peraturan Menteri Keuangan, dan 2 tentang peraturan Dirjen Perbendaraan, yaitu 1 peraturan Dirjen Perbendaraan nomor per 30/PB/2011 tentang mekanisme pengesahan pendapatan dan belanja Satuan Kerja Badan Layanan Umum. Yang kedua itu ada peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor per 55/PB/2011 tentang tata cara revisi rencana bisnis dan anggaran definitif dan revisi daftar isian pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum. Selanjutnya. Ya, ada 2 ya tadi peraturan Dirjen Perbendaraan. Yang pertama peraturan Dirjen Perbendaraan nomor 30/PB/2011 dan yang kedua itu peraturan Dirjen Perbendaharaan nomor per 55/PB/2011. Selanjutnya. Selanjutnya itu ada karakteristik Badan Layanan Umum. Itu ada 8 karakteristik ya teman-teman. Yang pertama itu berkedudukan sebagai lembaga pemerintah, bukan kekayaan negara yang dipisahkan. Yang kedua itu menghasilkan barang atau jasa yang seluruhnya atau sebagian dijual kepada publik. Yang ketiga tidak bertujuan mencari keuntungan. Yang keempat, dikelola secara otonom dengan prinsip efisien dan produktivitas ala korporasi. Yang kelima itu ada rencana kerja atau anggaran dan pertanggungjawaban dikonsolidasikan pada instansi induk. Yang keenam itu ada pendapatan dan sumbangan dapat digunakan langsung
Yang ketujuh itu pegawai dapat terdiri dari PNS dan non-PNS. Yang kedelapan atau yang terakhir itu bukan sebagai subjek pajak. Selanjutnya akan dipaparkan materinya oleh Mbak Juwita. Silakan Mbak Juwita. Ya, terima kasih Mbak Resa atas waktunya. Tapi maaf sebelumnya kita dengarkan azan dulu ya. Yang pertama, BLU beroperasi sebagai unit kerja Kementerian Negara. Ya. Saya ulangi, yang pertama ada BLU beroperasi sebagai unit kerja Kementerian Negara atau lembaga atau pemerintah daerah untuk bertujuan pemberian layanan umum yang pengelolaannya berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh instansi induk yang bersangkutan. Yang kedua, BLU merupakan bagian perangkat pencapaian tujuan Kementerian Negara atau lembaga atau pemerintah daerah, dan karenanya status hukum BLU tidak terpisah dari Kementerian Negara atau lembaga atau pemerintah daerah sebagai instansi induk. Yang ketiga, menteri atau pimpinan lembaga atau gubernur, bupati, wali kota bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum yang didelegasikannya kepada BLU dari segi manfaat layanan yang dihasilkan. Yang keempat, ada pejabat yang ditunjuk mengelola BLU bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pemberian layanan umum yang didelegasikan kepadanya oleh menteri atau pimpinan lembaga, gubernur, bupati, atau wali kota. Dan yang kelima, BLU menyelenggarakan kegiatannya tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Yang keenam, ada rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan yang kinerja dan BLU disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak tersampaikan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Kementerian Negara. Dan yang terakhir ada BLU mengelola penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan praktis bisnis yang sehat. Dilanjut Mas, next. Ada laporan keuangan pokok, ada kelengkapan laporan. Kelengkapan laporan itu tersendiri itu ada 4. Yang pertama, laporan realisasi anggaran atau laporan operasional keuangan. Yang kedua ada neraca, yang ketiga ada laporan arus kas, dan yang keempat ada catatan atas laporan keuangan. Ya, dilanjut. Ada perencanaan dan penganggaran. Rencana strategis dan bisnis. BLU menyusun rencana strategis bisnis 5 tahunan dengan mengacu kepada rencana strategis kementerian atau lembaga. Rencana strategis bisnis merupakan istilah yang pengertiannya sama dengan Transtran bagi instansi pemerintah. Oleh karena itu, menyusun rencana strategis bisnis berpedoman pada Inpres nomor 7 tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sesuai dengan Inpres tersebut, rencana strategis mengandung visi, misi, tujuan atau sasaran dan program yang realistis dan mengantisipasi masa depan yang diinginkan dan dapat tercapai. Dan adapun penyusunan rencana bisnis dan anggaran itu sendiri ada 6. Yang pertama, kondisi kinerja BLU tahun berjalan. Yang kedua ada asumsi makro dan mikro. Yang ketiga target kinerja. Yang keempat, analisis dan perkiraan biaya per output dan agregat. Yang kelima, perkiraan harga dan anggaran. Dan yang keenam, prognosa laporan keuangan. Perencanaan dan penganggaran BLU pada prinsipnya tidak berbeda dengan perencanaan dan penganggaran pada kementerian atau lembaga. Di sini ada pelaksanaan anggaran. Yang pertama ada dokumen pelaksanaan anggaran. Setelah RKAKL dan Undang-Undang APBN disahkan, pimpinan BLU menyesuaikan usulan rencana bisnis dan anggaran RBA menjadi RBA definitif. RBA definitif digunakan sebagai acuan dalam menyusun DIPA BLU untuk diajukan dan mendapat pengesahan Menteri Keuangan. Dan DIPA BLU sekurang-kurangnya memuat ada 5. Yang pertama, seluruh pendapatan dan belanja BLU, dan kedua, proyeksi arus kas. 3, jumlah dan kualitas barang atau jasa yang dihasilkan. 4, rencana penarikan dana yang bersumber
bersumber dari APBN. Yang kelima, besaran presentasi ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam RBA definitif. Dan yang kedua ada pengelolaan BNPT. Pengelolaan BNPT pada BLU mengikuti pedoman yang pertama ada penggunaan BNPT dan yang kedua pertanggungjawaban pengguna PNBP oleh BLU. Dan yang ketiga ada revisi anggaran. Tipe BLU atau RBA definitif apabila diperlukan dapat direvisi. Perubahan atau revisi terhadap tipe BLU atau RBA definitif dapat dilakukan jika ada 4 penyebab. Yang pertama terdapat perubahan atau pergeseran program atau kegiatan BLU, dan yang kedua terdapat penambahan atau pengurangan pagu anggaran yang berasal dari APBN, dan yang ketiga ada belanja BLU melampaui ambang batas fleksibilitas. Yang keempat ada belanja BLU sampai dengan ambang batas fleksibilitas. Dan yang keempat ada surplus dan defisit BLU. Surplus anggaran BLU adalah selisih lebih antara pendapatan dengan belanja BLU yang dihitung berdasarkan laporan keuangan operasional berbasis akrual pada suatu periode anggaran. Surplus anggaran PLU dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Menteri Keuangan disetorkan sebagian atau seluruhnya ke rekening kas umum negara dengan mempertimbangkan posisi likuiditas PLU. Untuk selanjutnya, saya berikan kepada Mas Miftah. Terima kasih Mbak Juwita. Ini kita akan melanjutkan materi tentang pengelolaan keuangan dan barang. Yang pertama ada pengelolaan kas, di mana pengelolaan kas ini ada beberapa yang diselenggarakan dari BLU sendiri. Yang pertama yaitu perencanaan, yang kedua yaitu pemungutan pendapatan dan atau tagihan, kemudian ada penyimpanan kas, pembayaran, perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek, maupun pemanfaatan surplus jangka pendek untuk memperoleh pendapatan jangka panjang. Kemudian dari poin yang kedua yaitu pengelolaan piutang, di mana BLUU dapat memberikan piutang terkait dengan kegiatannya yang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku, yang sesuai dengan praktek bisnis yang sehat dan ketentuan perundang-undangan. Kemudian yang ketiga yaitu tentang pengelolaan utang, di mana BLU dapat memiliki utang yang dikelola secara mandiri dan transparan, dan pembayaran utang BLU pada prinsipnya harus menjadi tanggung jawab dari si pengelola BLU, di mana pengelolaan utang harus sesuai dengan peruntukannya. Utang jangka pendek ditujukan hanya untuk belanja operasional, sedangkan utang jangka panjang hanya untuk belanja modal. Kemudian untuk poin yang keempat yaitu pengelolaan investasi, di mana BLU tidak dapat melakukan investasi jangka panjang kecuali atas persetujuan Menkeu. Investasi jangka panjang yang dimaksud dalam hal ini yaitu penyertaan modal, pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang, atau investasi langsung. Kemudian investasi pengelolaan barang, sebagaimana tercantum dalam Permen Keuangan Nomor 8/PMK 02/2006, di mana pelaksanaan pengadaan barang jasa pada BLU harus dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis. Dan yang kedua, BLU penuh dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan Kepres nomor 80/2003, di mana bila terdapat alasan efektivitas dan atau efisiensi, maka
jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat atau hibah tidak terkait yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain dan hasil kerjasama BLU dengan pihak lain dan atau hasil usaha lain. Kemudian materi terakhir yaitu tentang akuntansi, pelaporan, di mana akuntansi dari BLU sendiri menyelenggarakan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Akuntan Indonesia. Jadi, jika tidak ada standar akuntansi BLU yang bersangkutan, dapat menerapkan standar akuntansi industri yang spesifik setelah mendapat persetujuan dari Menkeu atau Menteri Keuangan. Yang kedua, pelaporan BLU sendiri harus menyampaikan laporan keuangan setiap triwulan kepada menteri atau pimpinan lembaga berupa yang pertama, laporan realisasi anggaran, kemudian laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Dan laporan yang lengkap di sini termasuk dengan neraca dan atau ikhtisar laporan keuangan pada setiap semester dan tahunan. Kemudian untuk pertanggungjawaban dari BLU sendiri, menteri atau pimpinan lembaga bertanggung jawab atas keberhasilan atau pencapaian sasaran program berupa hasil, sedangkan pimpinan BLU bertanggung jawab atas keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan berupa kekeluaran atau operational accountability dan terhadap kinerja BLU sesuai dengan tolak ukur yang ditetapkan dalam RBA. Demikian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada pertanyaan, boleh disampaikan. Izin bertanya, Mas. Oke, silakan Mbak Fatika. Oke, perkenalkan nama saya Fatikah Meunasa Hila, NPM 43216064. Pertanyaannya, benarkah penggunaan pembagian dana dari pemerintah itu untuk dana BLU sama dengan non-BLU? Seperti itu. Terima kasih. Pertanyaannya, benarkah pembagian dana pemerintah dengan BLU dan non-BLU apakah sama atau tidak? Kira-kira gitu ya, Mbak? Iya, seperti itu, Mas. Terima kasih. Mbak. Ya, barangkali ada yang lain, silakan. Saya mau bertanya, Mas Miftah. Ya, silakan Mbak Ella. Kebetulan ini kan bahas tentang BLU ya, Mas ya. Iya, betul Mbak. Tadi kepanjangan apa? Badan Layanan Umum. Iya, betul. Iya. Kebetulan saya mau tanya, perbedaannya BLU sama BUMN itu apa ya? Sedangkan keduanya itu kan sama-sama di bawah naungan pemerintah gitu. Iya. Jadi perbedaannya antara BUMN dengan BLU gitu ya, Mbak? Iya, jadi kira-kira ada bedanya enggak? Dan kalau misalnya memang ada bedanya itu dari segi apa? Kayak gitu. Oke, terima kasih Mbak Ella. Ya, sama-sama. Dua pertanyaan ya. Untuk pertanyaan pertama akan dijawab oleh Marista. Silakan Marista. Oh ya, terima kasih Mas. Pertanyaan dari Mbak Fatika ya. Pertanyaannya itu, benarkah bahwa penggunaan dana pemerintah untuk PLU sama non PLU itu sama apa enggak kayak gitu ya Mbak ya? Iya, Mbak. Ya, jawabannya itu sama Mbak. Untuk APBD atau APBN, mekanisme penggunanya seperti biasa, yaitu Kepres nomor 80 yang boleh dipakai oleh PLU adalah pendapatan dari sumber non-APBD atau APBN, yaitu pendapatan operasional, jasa layanan, hasil kerjasama, hibah, dan pendapatan lain-lain yang sah.
Berarti intinya sama gitu, Mbak. Oke, Mbak Resta, terima kasih. Sama-sama. Jelas ya, Mbak ya? Cukup jelas, Mbak Resta. Ya, makasih, Mbak. Monggo Mas, barangkali mau langsung dijawab pertanyaan Mbak Ella, Mbak Juwita. Ya. Untuk pertanyaan kedua, Mbak Juwita, silakan menjawab. Ya, silahkan. Untuk pertanyaan dari Mbak Ella, perbedaan dari saya jawab dari perbedaan yang signifikan dulu aja ya Mbak. Untuk dari segi orientasi dari BUMN dan BLU sendiri itu sudah berbeda. Jadi untuk BLU itu tidak mengutamakan atau memprioritaskan kepada keuntungan. Jadi di sini tuh bersifatnya non-profit gitu ya. Sedangkan untuk BUMN sendiri itu orientasinya kepada laba. Kemudian kedudukan dalam keuangan negara, BUMN sendiri merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, sedangkan untuk BLU sendiri masuk ke dalam laporan keuangan pemerintah pusat. Untuk dan untuk aset BUMN akan dilaporkan ke dalam laporan BUMN itu sendiri. Kemudian dari segi otonomi, BLU merupakan organisasi semi otonom dan BLU punya otonomi tapi terbatas, sedangkan BUMN punya otonom penuh sebagai sebuah perusahaan. Jadi dalam pengambilan keputusan BUMN diberikan kebebasan penuh untuk perusahaannya melakukan kebijakan-kebijakannya gitu secara mandiri gitu ya. Kemudian dari segi kepegawaian, untuk BUMN sendiri terdiri dari non-aparatur sipil negara, sedangkan BLU memiliki pegawai ASN dan atau non-ASN. Dan untuk pendapatannya sendiri, untuk BLU merupakan penerimaan negara bukan pajak, artinya mekanisme dari APBN meskipun terekam dalam mekanisme APBN, tetapi pendapatan tersebut tidak disetor ke kas negara. Nantinya BLU yang secara berkala akan melaporkan untuk memberitahukan berupa pendapatan yang diterima dan atau yang dibelanjakan. Sedangkan untuk BUMN itu bukan termasuk penerimaan negara bukan pajak. Dan dari segi perpajakannya sendiri, BUMN akan dikenai pajak atas keuntungannya, sedangkan BLU merupakan instansi pemerintah sehingga ada misalnya SETAN dan LPDP termasuk dalam tentuan dari BLU. Untuk dari segi laporan keuangan atau akuntansi BLU akan dijelaskan oleh Mbak Jita. Silakan Mbak Jita. Ya, dari segi laporan keuangan BLU itu sendiri ada yang pertama yang sesuai dengan SAK ya. Yang SAK itu ada 4. Yang pertama laporan operasional dan yang kedua neraca, ketiga laporan arus kas, yang terakhir ada catatan atas laporan keuangan. Yang tadi dari sesuai dengan SAK dan yang kali ini berarti laporan keuangan sesuai dengan SAP itu ada 4, laporan radiasi anggaran, yang kedua neraca, dan yang ketiga catatan atas laporan keuangan. Gimana Mbak Ella? Iya, berarti tadi perbedaannya itu kalau BUMN itu untuk profit, kalau yang BLU itu non profit. Iya, betul Mbak. Iya.
Dan tadi dari segi laporannya, gimana tadi perbedaannya? Di laporan keuangan itu yang SAK itu ada 4 dan yang SAP ada 3. Kalau yang di Oke. laporan SAK itu laporan operasional dan ada laporan arus kas, tapi kalau yang di SAP itu adanya laporan realisasi anggaran, nggak ada laporan arus kas. Oke, berarti yang PLU itu bentuk layanan umum itu yang di bawah pemerintah itu pakainya realisasi anggaran. SAP ya, pakainya ya. Iya, Iya, Mbak. Oke, sedangkan yang BUMN itu pakainya yang standar SAK. Iya. Tadi ada SAP berapa Mbak Juta? Ada 4 ya? iya kalau yang SAK 4. Iya. SAK 4, yang SAP 3 ya tadi ya. Iya. Oke, Mbak. Terima kasih atas jawabannya. Makasih, Terima kasih Mbak Mas. Ella. Ya, sama-sama. Demikian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada salah kata atau salah tindakan, kami dari kelompok 2 meminta maaf kepada teman-teman semua dan terima kasih atas partisipasi dari teman-teman semua. Semoga presentasi pada malam hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua di kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.